Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video pembelajaran pertama ini untuk kelas 8 semester 1 yang berjudulkan langkah-langkah membuat game. Oke, langsung saja. Ini adalah silabus semester ganjil ya yang akan dihadapi, kalau nggak salah ada 9 pertemuan. Jadi di mana pertemuan pertama langkah-langkah membuat game. Kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar pengantar algoritma. Kemudian di pertemuan 3 ada pemrograman dasarnya. Di pertemuan 4, pengenalan Scratch. Scratch itu tools atau software ya yang untuk membangun sebuah gamenya. Kemudian di pertemuan 5, kita akan membuat karakter atau latar belakang ya, lebih ke desain nantinya. Kemudian di pertemuan 6, kita membuat animasi. Kemudian di pertemuan 7, kita membuat pemrogramannya ya. Pemrograman itu seperti memberikan instruksi, memberikan perintah kepada karakter atau objeknya ya. Kemudian di pertemuan 8, kita akan mengembangkan game. Kemudian di pertemuan 9, kita mengembangkan sampai jadi ya. Kemudian kita masuk ke materi. Materi pertama adalah tentang definisi game. Kompetisi antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. Kompetisi adalah bersaing ya, kompetisi itu bersaing secara sehat di antara pemain berinteraksi, yang dimana di situ di dalam game itu ada aturan-aturan tertentu pula, berarti kita yang akan membuat aturan untuk nantinya ke depannya ya, di dalam gamenya. Kemudian ada tujuannya, yang pasti ada tujuannya ya di dalam game. Tujuan itu apakah dia harus mengalahkan lawan, apakah dia harus mengerjakan misi, perintah-perintah dari misi game tertentu, dan banyak lainnya ya. Kita bisa buat konsep nantinya. Kemudian elemen dasar game. Elemen dasar game itu yang pertama adalah ada fitur. Fitur merupakan suatu hal yang menggambarkan game ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat maupun dirasakan. Kemudian yang kedua ada gameplay. Gameplay merupakan cara kerja suatu game di mana fitur-fitur yang ada akan membentuk gameplay. Kemudian ada interface. Interface itu merupakan semua bentuk tampilan ya yang terlihat gitu pada sebuah game yang membuat nanti si pemainnya tuh akan betah gitu kan, gimana interface-nya, gimana desainnya, dan yang tidak membosankan gitu. Makanya nanti pas menggambar suatu desain karakter, latar belakang atau objek-objek yang lainnya, maksimal kita harus buat sebagus mungkin. Kemudian ada rules. Rules itu aturan ya. Yang seperti tadi definisikan di dalam sebuah game itu ada aturan-aturan. Ini juga rules merupakan sekumpulan aturan yang ada dalam memainkan sebuah game. Kemudian ada design level. Design level tuh di dalam game kan ada, kalau misalkan genrenya adventure kan ada itunya, ada level-levelnya gitu kan, tingkat kesulitannya. Nah, nanti kita harus mendesain juga desain levelnya. Game pertama gimana, level kedua gimana, seperti begitu. Kemudian ini jenis-jenis gamenya ya. Salah satunya tuh ada sport. Sport itu kan ini contohnya PES 2011, ini udah lama banget. Sport itu berarti kan olahraga, game-game olahraga. Terus ada game puzzle. Puzzle itu seperti game kayak nyamakan suatu benda kayak Tetris. Kemudian puzzle yang menyusun gambar gitu. Kemudian ada RPG, simulation, adventure. Kalau pastilah udah tahu ya semua di dalam jenis-jenis game ini apa aja di dalamnya. Kayak shooter itu kan berarti tembak ini, strategi.
Nah, nanti untuk kedepannya yang kita akan rancang bareng-bareng, yang kita akan buat bareng-bareng game, kita tekankan di genre atau jenis game yang namanya ini, edu game. Edu game, berarti kan kalau edu itu berarti kan education ya, pendidikan, pembelajaran. Game sendiri kan mainan, berarti permainan pendidikan. Nah, dari pengertiannya sendiri adalah salah satu genre game yang digunakan untuk memberikan pengajaran atau menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media unik dan menarik. Kemudian nih perancangan membuat game. Kalau dilihat dari gambar kan game game tuh perlu yang namanya cerita yang pastinya kan. Kemudian perlu juga kita bikin programnya yang kayak tadi yang dijelaskan oleh Bapak kan Scratch. Berarti kan itu toolnya ya. Berarti nanti di program tuh di dalam Scratch-nya itu sendiri. Kemudian ada art, berarti kan art itu kayak visualnya, desainnya kayak gimana. Digabungin kan jadi suatu game. Kemudian ini ada poin-poinnya ya. Salah satunya dalam merancang game tuh yang pasti yang pertama kan tentukan jenis gamenya, jenis game. Wah, edu game ya tadi ya. Edu game berarti uh, game tersebut temanya lah ya, istilahnya tuh temanya harus edu. Jenis-jenis game di dalam edu game. Kemudian di poin kedua, tentukan software atau toolnya. Sebenarnya banyak software untuk membuat game itu sendiri ya. Yang nanti kita akan seragamkan, kita akan samakan pembelajarannya kan biar belajar bareng nih. Jadi software dan toolnya kita udah tentukan sama Bapak dari awal, yaitu menggunakan Scratch. Kemudian gameplaynya, kalau gameplay pasti beda-beda ya, tiap tiap orang punya ide atau ide kreatifnya lah, punya ide masing-masing. Kemudian desain pasti dari ide, kemudian turun ke desain, kayak membuat karakternya seperti apa, membuat latar belakangnya seperti apa, kemudian bikin musuh atau tantangannya seperti apa ya. Di poin kelima ada sound. Sound berarti kan suara, ada background. Background berarti kan memanjakan si pemainnya supaya dia merasakan tenang, merasakan tidak boring gitu kan di game tersebut. Jadi kita minimal kita harus buat backsoundnya. Kemudian dari suara-suara efeknya ya. Efeknya kalau misalkan kalau jatuh kayak gimana, kalau lari gimana suaranya. Jadi kan lebih seru gitu. Nah, Ian, untuk pembahasan dari materi pertama, di sini ada email Bapak ya. Jika nanti ada pertanyaan atau apa bisa di email ke Bapak. Kemudian nanti Bapak bisa apabila ada yang kurang jelas bisa Bapak jelaskan nanti lewat email. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.